Halo para sahabat GDBH Channel, dimanapun para sahabat berada, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mari kita doakan teman-teman kita yang ada di Aceh, di Bali, di daerah-daerah yang terkena bencana. Semoga tabah serta para sahabat GDBH Channel jika memiliki dana lebih atau ada sesuatu yang bermanfaat untuk diberikan atau dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, GDBH Channel mensupport untuk melakukannya. Baik, pada kali ini GDBH Channel akan membuat video bagaimana cara melakukan instalasi atau membuat VM dan menginstal sistem operasi Ubuntu Vocalposa yang versi 20.04 tetapi yang kategori servernya. Pada waktu lalu kita sudah berhasil menginstal Linux Ubuntu yang versi desktop. Sekarang kita install yang versi server di VMware Workstation versi 17. Pertama-tama kita download dulu image dari Ubuntu servernya ya. Jadi kita install, kita download ya, server install image pada alamat di release ubuntu.com vocal. Jadi di sini ada link untuk mendownload image servernya. Jadi teman-teman bisa klik, bisa download, lalu letakkan file downloadnya di drive sahabat GDBH ya. Nah, seperti ini kemarin saya sudah download. Setelah kita download, maka kita akan melakukan instalasi. Kita buka firmware-nya. Kita buat virtual machine baru ya. Klik menu file, new virtual machine. Jadi pilih typical. I will install the operation system later. Pilih Linux ya, Ubuntu 64 bit. Kita beri nama Ubuntu ya, Ubuntu 20.04 LTS server. Lalu letakkan pada direktori yang teman-teman inginkan. Kalau saya di drive I, di direktori VM. Lalu kita buat folder baru, kita beri nama UB 20.04 LTS server VMware. Nah, lalu kita klik OK, kita pilih next, kita beri harddisk atau spasi harddisknya 25 GB sesuai dengan rekomendasi dari Ubuntu-nya. Kita klik finish. Nah, dia sudah terbentuk. Jangan lupa para sahabat GDBH Channel untuk melakukan perubahan pada networknya. Kita rubah ke bridge, lalu pada CD-nya kita pilih menggunakan ISO image. Jadi kita pilih file Ubuntu yang sudah kita download, yaitu yang versi server. Lalu kita pilih, lalu klik open, lalu kita klik OK. Lalu kita jalankan ya, kita jalankan dengan menekan tombol power on. Baik, para
sahabat, kita tunggu proses instalasinya. Jadi proses instalasinya lama tidaknya tergantung dari settingan teman-teman, kemampuan komputer dari teman-teman. Kalau komputernya baru, memiliki prosesor yang baru, core-nya lebih banyak, memorinya lebih besar dan baru, jadi instalasinya akan lebih cepat. Nah, berbeda tampilan instalasi dari Ubuntu versi desktop dengan versi servernya. Kalau yang versi desktop itu tampilannya menggunakan graphic user interface, berbeda dengan Ubuntu versi server. Biasanya versi server itu hanya kebanyakan instalasinya menggunakan tampilan teks. Baik, setelah tampil Windows seperti ini, kita diminta untuk memilih bahasa apa yang akan digunakan. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Kita pilih bahasa Inggris saja. Lalu kita akan install continue without updating. Jadi kita akan install tanpa melakukan update pada sistem operasi ini. Kita pilih. Lalu lihat layout keyboardnya tetap menggunakan Inggris. Kita pilih done. Nah, di sini pada network interface dia menggunakan DHCP, artinya dia akan mendapatkan IP secara acak dari server atau dari modemnya. Di sini kita bisa rubah sih kalau kita ingin menentukan IP-nya secara statik atau tetap tidak berubah-ubah, nantinya kita pilih edit di sini. Tetapi pada instalasi kali ini kita biarkan saja si Ubuntu-nya men-setting dirinya sendiri dengan memilih IP-nya sendiri, ya, jadi DHCP. Kita pilih done, proxy-nya kita pilih done, lalu mirror address-nya kita biarkan, kita pilih done. Nah, di sini ditanya apakah semua hard disk yang 25 GB ini dipergunakan untuk sistem home jadi satu. Kita pilih done saja. Kalau teman-teman yang sudah mengerti dalam manajemen harddisknya Linux, bisa memilih custom storage. Jadi bisa menentukan berapa besar file swap, berapa besar file system untuk root, berapa besar spasi untuk file home atau file usernya. Kita biarkan si Ubuntu mengatur dirinya sendiri. Kita pilih done, lalu kita pilih done lagi dan pilih continue. Nah, ditanya kita beri nama apa, kita isi nama. Pada username kita isi nama, terserah dari sahabat untuk memberi nama sesukanya. Name servernya ini apa, kita kasih aja Ubuntu server. Lalu pick username, jadi nanti ini adalah nama untuk user untuk saat login. Kita beri nama sama aja, lalu kita masukkan passwordnya harus sama dari yang pertama ke kedua. Kalau tidak sama dia tidak mau menginstal. Sekarang kita pilih done. Apakah menginstal OpenSSH? Kita centang aja supaya kita bisa nanti melakukan SSH. Pilih done. Nah, di sini ditanya apakah mau diinstalkan semua aplikasi yang ada di sini di daftar ini. Kita pilih done saja. Lalu proses instalasi akan dilakukan oleh si Ubuntu. Jadi kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, setelah selesai menginstal, di sini ada tulisan install complete. Kita bisa langsung lakukan reboot ya tanpa melakukan update. Jadi kita reboot, tapi sebelum kita reboot kita harus
melepas dulu CD atau removable-nya yang terpasang. Jadi kita disconnect dulu file ISO installer Ubuntu 20.04 servernya. Kita disconnect dulu, kita jawab yes, kita cek lagi ya sudah disconnect. Baru kita lakukan reboot dengan cara kita enter. Jadi dia melakukan reboot. Kita tunggu dia reboot. Nah, jadi setelah Ubuntu 20.04 versi server ini reboot, maka tampilannya hanya tampilan komen line atau tampilan teks, tidak seindah Ubuntu versi desktop. Namun memang berbeda kegunaannya. Untuk yang desktop untuk kegiatan office, kegiatan sehari-hari. Kalau yang versi server memang dipergunakan untuk kebutuhan server. Baik, kita coba untuk masuk ya. Kita gunakan user yang kita buat waktu instalasi. Masukkan passwordnya. Kita sudah masuk ke dalam inti dari sistem Ubuntu ini ya. Kalau kita lihat nah, yang terinstall ini adalah Ubuntu 20.04 LTS dengan kode nama Vocalposa. Biasanya setelah kita menginstal Linux, kita akan melakukan update paket. Kita lakukan update paket. Nah, di sini update paket sudah selesai atau done ya. Kita ingin lihat konfigurasi atau berapa memori dan core yang digunakan oleh Ubuntu server ini. Kita seperti biasa kita install dulu Neopets. Oke, kita jalankan Neopets. Ya, kita lihat bahwa memori yang dipergunakan 310 MB dari 4 GB terpasang, jadi lebih kecil. Kalau yang versi desktop itu memakan memori 1 GB lebih, 1,1 GB. Kalau yang versi server menggunakan memori 310 MB, jadi lebih kecil. Jadi penggunaan memori hanya 300 MB, penggunaan core dari prosesor pun kecil. Yang core pertama itu 0%, core keduanya
1%, jadi lebih kecil penggunaan memorinya. Ya mungkin karena yang versi server tidak menampilkan grafik-grafik yang indah-indah sehingga sedikit memakan memori. Jadi demikian para sahabat GDBH channel, bagaimana kita membuat VM dan menginstal Ubuntu 20.04 yang versi server pada VMware Workstation. Semoga bisa membantu teman-teman. Bagi yang pemula bisa mengikuti tahap demi tahap dalam melakukan instalasi Linux, dan jika ada masukan silahkan komen di bawah. Untuk para pemirsa sahabat GDBH channel, jangan lupa untuk share, subscribe pada channel ini agar kedepannya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lain. Demikian, jika ada salah kata, GDBH channel mengucapkan mohon maaf dan salam.